Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan pembelajaran atau metode pembelajaran matematika untuk anak autis. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan berbagai macam yang mana ada latar belakang, teori, metode, dan biaya. Nah, yang pertama saya menjelaskan mengenai latar belakang. Latar belakang mengenai yang saya temukan ialah anak berkebutuhan khusus ialah anak yang dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya secara signifikan mengalami kelainan atau penyimpangan fisik, mental, intelektual, sosial, emosi, dan emosional. Jadi hal ini dibandingkan dengan anak-anak lainnya sesuai yang seusianya. Jadi mereka memerlukan pelayanan pendidikan secara khusus. Anak berkebutuhan khusus itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi berdasarkan kelainan yang mereka miliki, salah satunya ialah anak autis. Jadi anak autis itu ialah merupakan anak yang hanya tertarik pada dunianya atau dunia sendiri. Jadi mereka itu tidak peduli dengan stimulus yang datang dari orang lain atau keadaan yang ada di sekitarnya. Nah, oleh karena itu perilakunya timbul semata-mata karena dorongan dari dalam dirinya. Dan yang ditemukan oleh peneliti saat observasi di sekolah negeri SLB Taman Sari ialah anak yang mengalami autis itu mengenai bagaimana pembelajaran matematika untuk anak autis dari hasil wawancara peneliti sama pembimbing di sana. Maka menurut pembimbing, jika pembelajaran matematika berlangsung menggunakan teori, menurut pembimbing di sana, maka hal itu tidak memungkinkan bagi anak. Bahkan anak tidak akan mengerti, apalagi mengikuti, karena anak terlalu kebanyakan sering aktif di dalam kelas. Jadi menurut pembimbing, hal ini kembali lagi pada diri kita, bagaimana kita bisa membuat anak tersebut menjadi mau belajar dan mengerti. Maka pembimbing saat pembelajaran berlangsung, pembimbing memilih metode yang menurut pembimbing nanti akan mampu anak mengikuti dan mampu anak paham yang diberikan oleh pembimbing di sana. Maka pembimbing di sana lebih memilih mengenalkan huruf atau gambar yang intinya yang mudah-mudah saja. Maka pembimbing memberikan sebuah pembelajaran matematika melalui dua hal tersebut, yaitu penggunaan huruf dan gambar. Jadi menurut pembimbing, jika pembelajaran matematika menggunakan teori berlangsung gitu, anak kurang paham bahkan mengerti. Jadi menurutnya mata pelajaran matematika itu merupakan mata pelajaran yang cenderung sulit untuk diberikan kepada anak, karena dengan gangguan autis ini mengalami kehambatan atau kesulitan dalam hal komunikasi dan interaksi sosial. Nah, adapun menurut Tolentino, yang mana beliau mengatakan bahwa pelajaran matematika itu merupakan elemen atau yang penting bagi siswa pada semua jenjang pendidikan dan situasi yang menjadi lebih suram bagi siswa berkebutuhan khusus. Jadi pembimbing lebih menggunakan cara sendiri ketika mengajarkan matematika, seperti mencocokkan gambar atau menghitung jumlah gambar dengan menggunakan media yang mereka sediakan atau dia buat oleh pembimbing sendiri. Adapun menurut Jawandi mengenai media pembelajaran yang diperlukan oleh guru ialah pendampingan atau
Pendamping anak autis merupakan media yang akan membantu proses pembelajaran dan membantu pembentukan konsep pengertian secara konteks bagi anak autis. Nah, jadi hal ini diharapkan dengan adanya media pembelajaran yang konkret, materi yang disampaikan dapat diserap dengan baik oleh siswa autis. Selanjutnya mengenai teori. Di sini ada pengertian, yang mana pengertian autis merupakan kelainan yang serius dan kompleks, yang mana apabila tidak ditangani dengan tepat dan cepat, kelainan ini akan menetapkan dan dapat berakibat pada keterlambatan perkembangannya. Jadi keterlambatan atau perkembangan pada kasus autis ini biasanya ditemukan pada anak-anak yang mempunyai dampak yang berkelanjutan sampai dewasa. Adapun menurut Handojo, beliau menjelaskan bahwa autis merupakan gangguan perkembangan yang kompleks, ialah yang berhubungan dengan komunikasi, interaksi sosial, dan imajinasi. Bahkan autis infantil, yang mana gejala ini sudah terjadi pada sejak bayi gitu. Adapun menurut Kanner, beliau mengatakan bahwa menemukan anak-anak yang mempunyai sekumpulan tingkah laku berbeda yang kemudian dinamakan sindrom early childhood autis. Jadi menurutnya hal ini disebut dinamakan gangguan autis. Dan adapun juga menurut Purwanto, yang mana bahwa gangguan autis itu gangguan pada anak yang ditandai dengan keterlambatan dalam bidang kognitif, bahasa, perilaku, dan komunikasi. Nah, secara interaksi sosial dan juga ada juga menurut Delvin, yang mana beliau mengatakan bahwa autis atau ASD ialah merupakan gangguan yang berkembang fungsi otak yang sangat kompleks sekaligus bervariasi, yang mengakibatkan otak tidak mampu berfungsi sebagaimana mestinya. Di sini peneliti akan menyimpulkan mengenai dari hasil pembahasan di atas, yang mana ada berkaitannya mengenai gangguan autis ya tidak dapat disembuhkan, bahkan dapat mengakibatkan otak tidak mampu berfungsi. Namun di sini peneliti akan sedikit menjelaskan, yang mana menurut peneliti jika anak terus-menerus dilatih dengan metode yang mudah yang memungkinkan anak mampu untuk menanggapinya, maka lama-kelamaan otak anak tersebut akan berfungsi. Hanya kita sebagai pembimbing atau sebagai peneliti perlu melatih anak dengan metode yang kita bisa dan anak mampu mengerti. Maka di sini peneliti untuk melatih anak dalam pelajaran matematika atau yang lainnya. Jika gangguan tersebut tidak dapat disembuhkan, setidaknya kita dapat menghilangkan gejala-gejalanya. Maka di sini peneliti mengambil metode mengenai pengenalan angka 1 sampai 20 atau menyusun gambar menjadi sebuah ruangan. Hal ini untuk memfasilitasi siswa autis dalam keterlambatan berhitung dan disesuaikan dengan kemampuan siswa autis yang berkaitan dengan kemandirian siswa autis. Adapun metode yang peneliti ambil ialah di sini peneliti mengambil metode pengenalan angka 1 sampai 20 dan menyusun gambar. Jadi hal ini menjadi sebuah ruangan. Mengapa peneliti mengambil metode ini? Karena metode ini sangat mudah sekali dan nantinya anak akan mudah paham untuk mengerjakannya, dan media yang akan digunakan tidak akan susah juga buat peneliti. Hanya menyediakan media puzzle, gambar, dan angka untuk ketika pembelajaran berlangsung.
Jadi ketika pembelajaran langsung atau ketika belajar matematika itu hanya dengan media jari tangan saja. Jadi anak akan mudah mengerjakannya dan anak tidak mungkin mudah bosan. Nah, hal ini ketika pembelajaran berlangsung anak akan belajar menyusun angka 1 sampai 20. Kemudian setelah anak berhasil melakukan hal yang pertama, anak akan diberi apresiasi. Hal ini ialah untuk meningkatkan semangat anak. Setelah itu kemudian lanjutkan dalam metode kedua, yang mana metode kedua yaitu menyusun sebuah gambar menjadi sebuah ruangan. Nah, di sini anak akan menyusun gambar atau sebuah puzzle satu persatu hingga menjadi sebuah ruangan. Nah, dalam hal ini pembelajaran matematika sangat membutuhkan bimbingan khusus dari guru kelas. Maka dari itu kita sebagai seorang pembimbing akan mengajarkan mengenai metode ini pada anak, seperti anak diajarkan satu persatu menyusun puzzle tersebut menjadi sebuah gambar yang sempurna. Adapun menurut dari hasil proses pembelajaran mengenai bilangan angka 1 sampai 20 melalui metode pengenalan angka 1 sampai 20 dan menyusun gambar menjadi sebuah ruangan. Hal ini sebuah metode ini sangat efektif digunakan dalam pembelajaran matematika bagi anak berkebutuhan khusus atau anak autis. Kenapa hal ini disebutkan sangat efektif? Karena proses pelajaran mengenalkan bilangan angka 1 sampai 20 dengan menggunakan metode pengenalan angka 1 sampai 20 dan menyusun gambar menjadi sebuah ruangan. Hal ini dilakukan terlebih dahulu dengan menerapkan yang mana tujuan dari kemampuan mengenalkan bilangan 1 sampai 20 dan menunjukkan atau menuliskan dan mencontohkan jumlah benda-benda dengan bilangannya. Nah, ketika pembelajaran pengenalan angka 1 sampai 20 dan penyusunan gambar berhasil digunakan atau anak mampu dan anak mau mengikutinya, hal ini akan mudah karena mudah dan tidak akan mudah bosan bagi anak. Ketika anak menyusun dengan mudah dan anak mampu, karena sebenarnya anak autis itu mempunyai kekuatan atau gaya belajar yang visual, dan yang mana kekuatannya itu mempunyai 90% individu, yang mana pembelajaran visualnya 10% dan pembelajaran auditori. Itulah sebenarnya mengapa siswa ketika anak ditanya atau disuruh menyusun angka 1 sampai 20 atau menyusun gambar, anak mampu menjawab karena anak mempunyai atau anak memiliki kemampuan visual yang bagus. Maka dari itu kita sebagai pembimbing atau sebagai calon guru, meski jika dengan teori anak tidak bisa atau tidak mau, jadi alangkah baiknya kita menggunakan metode yang kita bisa dan yang nantinya anak mampu mengikuti dan anak mampu paham.